pemirsa, wah jumpa lagi nih sama Ayu Wulandari tentunya dalam Sang Kreator. Nah, Sang Kreator kali ini Ayu bakal ngajakin pemirsa nih buat cari tahu hasil kreasi dari lilin. Nah, kalau misalnya dulu kita taunya lilin itu hanya sebagai cahaya begitu. Sekarang ini sudah bergeser fungsinya, bisa buat aromaterapi, bisa buat penambah cantik suasana ruangan. Pokoknya banyak deh yang pasti kita bakal kupas nih seputar lilin kreasi ini. Nanti Ayu bakal ngajakin buat datang langsung juga melihat hasil karya yang dipajang di sebuah galeri. Tentunya dalam Sang Kreator. Kayaknya ini deh tempatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Kang Randy. Iya betul Teh Ayu ya. Dari Java Candle Art. Betul, betul. Oh, ini dia nih. Jadi tadi Ayu tuh cari-cari di Instagram dan ternyata dapat tempatnya di sini. Betul. Pabriknya Iya. juga? Betul produksi. Kalau gitu pas banget. Pengen tahu nih Kang, Boleh. seputar produksi lilin kreasi yang kita taunya cuma lilin buat kalau mati lampu aja gitu ya. Ternyata enggak itu aja ya Kang. Enggak banyak. Nah, kita ajakin pemirsa Sang Kreator buat cari tahu seperti apa ya produksi lilin kreasi, termasuk juga nanti produk-produknya. Produknya boleh. Kalau di Instagram kan keren-keren banget tuh. Aslinya keren nggak ya? Boleh lihat nanti ya. Ayo. Silakan, ayo masuk ke dalam. Makasih. Hingga saat ini, benda yang kita kenal sebagai sumber cahaya dan juga penerangan masih akrab dengan kehidupan kita. Ya, lilin yang kita gunakan saat mati lampu ternyata saat ini sudah banyak berubah fungsinya. Seiring perkembangan zaman, lilin menjelma menjadi benda yang memiliki banyak kegunaan. Lilin pun dibuat dengan berbagai bentuk dan desain yang unik dan kreatif. Salah satu kreator lilin-lilin cantik ini adalah putra Bandung asli. Adalah Bagus Randiawan Saputra yang berhasil mengubah lilin menjadi benda-benda yang unik, lucu, dan bernilai seni. Nah, nggak pakai lama langsung kita temuin di workshopnya. Ya, ini Teh, kita ke dalam ruangan produksi kita nih. Nah, di sini tempatnya kita bikin semua jenis lilin. Wow, ternyata di sini nih produksinya. Nah, ini Teh, saya mau kenalin yang paling umum dulu. Nah, ini lilin penerangan mati lampu nih. Nah, pertama Ayu kenalan juga sama lilin ini ya. Nah, ini alatnya, Iya. alat sederhananya. Jadi dari bahan baku itu kita masak, mencair, kemudian kita tuang ke alat ini, nanti mengering, kemudian kita angkat. Nah, ini contoh yang bisa kita angkat nih Teh. Oh, ini udah ada lilin di dalamnya? Udah tuh. Nah, satu meja ini, satu cetakan ini untuk 300 batang Teh. 300 batang sekali nyetak, lumayan betul. juga ya. Lumayan banyak. Banyak. Ini dari proses lilin mencair dipanaskan nyampe dingin itu berapa lama sih Kang? Plus minus sekitar setengah jam sudah bisa selesai jadi. Setengah jam udah langsung jadi, udah jadi. bisa diambil gitu. Iya. Jadi sehari berapa banyak produksi lilin batangan ini? Kalau di rutinitas kita dengan 8 jam kerja berarti kan 1 jam 2 kali cetak Teh. Iya. Berarti 300 kali 2 kali 600 batang, 600 batang kali 8. Hampir 5.000 batang per hari. Hampir 5.000 batang Per hari. lilin diproduksi Iya. dan itu terjual. Terjual. Gitu. Luar biasa, kemana aja ya? Iya. Nyampe ribuan gitu tiap hari loh. Dan Kang Randy ini nggak hanya produksi Lilin lilin itu aja. batangan. Nah, Betul. untuk bahannya sendiri Kang gimana tuh? Nah,
Nanti kita lihat bahannya, itu bahannya sendiri itu terdiri dari bahan sawit teh. Itu aman juga karena turunan dari CPO sawit, minyak goreng. Nah, itu yang berbentuk padat. Oh. Nanti aku kasih lihat ke Teteh. Seperti ini bahannya teh. Ayo. Nah, ini teh. Ya. Ini salah satu bahan utama lilin. Nah, Oh, mangga. kayak gula pasir ya? Iya, kayak serbuk-serbuk gitu ya. Oh, tapi dia lebih. Nah, ini kita aman karena sudah teruji pabrikasi. Jadi industri lain pun sebenarnya pakai ini. Jadi benda-benda yang dibakar biasanya meleleh, nah itu bahannya ini. Termasuk utamanya lilin. Ada bahan campuran lainnya nggak? Sebenarnya kalau untuk penerangan tadi itu nggak ada. Tapi kalau memang saya buat untuk kreasi, misalnya untuk aromaterapi, biasanya kita tambah untuk aroma, kemudian pewarna. Nah, atau juga kalau untuk, jadi lilin itu ada beberapa bahan, ada yang dari sawit, ada yang dari kedelai untuk aromaterapi, kemudian ada parafin. Oh, ternyata ada 3 bahan yang Betul. digunain sama Kang Randy, bahannya dari minyak kelapa Sawit. Iya, sekarang ini sawit. kelapa sawit. Iya. Oh, baiklah. Kalau misalnya untuk aromaterapi ditambahin Aroma dan pewarna. aroma dan pewarna. Oke. Iya. Proses pembuatannya seperti apa sih, Kang? Pembuatannya kita coba ya, kita coba produksi untuk yang beberapa lagi kita produksi ya. Kemudian ada lilin angka, sama ada lilin pasir, sama mungkin nanti kita coba aromaterapi. Oh, jadi kita bisa bikin langsung nih? Bisa, bisa. Prosesnya juga Bisa. setengah jam aja? Lebih cepat kalau yang selain itu mah. Oh, kalau gitu Gitu. langsung deh kita buat. Ya, mari. Dan 16.000 pekerja sisanya terpaksa dirumahkan. Pranajaya Ardidian jadi satu di antaranya. Bekerja di sebuah rumah makan cepat saji itu sudah sejak akhir Maret ini. Tapi Citra takut kecewain ibu, Bu. Citra kena PHK, Bu. Yang sabar ya nak, semua pasti ada hikmahnya. Ibu yakin kamu pasti kuat. Yang penting sekarang, Citra jaga prokes. Iya, Bu, makasih ya, Bu ya. Ibu juga sehat-sehat ya. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso.
Salah satu kreasi Kang Randy yang terbaru adalah lilin pasir yang unik karena dikemas dalam gelas kaca dengan gradasi warna-warna pastel yang elegan. Lilin cair ini akan mengeras setelah dibakar atau digunakan. Untuk kreasi lilin-lilinnya, Kang Randy memang cenderung memilih warna-warna lembut, bukan warna-warna yang mencolok. Sepintas terlihat mudah membuat lilin-lilin ini. Namun ternyata diperlukan kreativitas dan inovasi untuk memenuhi permintaan pasar. Saat ini Kang Randy banyak memproduksi lilin-lilin angka untuk ulang tahun. Agar lebih menarik, Kang Randy mengemas lilin-lilin kreasinya dengan kotak berbahan karton duplex yang cantik. Nah, Ayu juga mau coba dong bikin, ini panas ya Teh? Panas, jadi harus hati-hati pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe penuh banget? Kurang nggak? Ya. Oke. Proses pendinginnya berapa lama? Kalau tadi lilin batangan itu setengah jam, yang ini? Kalau ini sih dibantu kipas nanti mungkin sekitar 20 menit lah, lebih cepat. Lebih cepat kalau dibantu kipas. Betul. Kita lihat lagi nih kreasi lilin lainnya. Kalau ini kan yang nggak berwarna. Terus saya juga pengen tahu lilin aromaterapi yang juga berwarna. Boleh, boleh. Ayo kita coba ke sini, Teh. Nah, nanti ini bahannya udah selesai, udah mencair. Kita siap-siap tuangin ke gelasnya. Ini perlu berapa lama nih? Nah, kalau aromaterapi kayaknya harus lama Teh, karena nggak bisa dipaksa mendingin biar si aromaterapi dan lilinnya itu nyampur. Oh gitu, jadi berapa lama tuh Kang? Plus minus ini bisa lebih dari 45 menitan lah, mungkin sampai 1 jam kita diamkan dulu, gitu. Nah, ini proses pembuatannya udah tahu ya untuk aromaterapi seperti ini. Terus kalau misalnya yang lilin pasir ini gimana nih Kang? Nah, kalau lilin pasir nih, lilin pasir ini malah sebetulnya ini produk baru kita mungkin baru setahun ke belakang. Jadi memang lilin ini adalah saya kreasikan menggunakan warna langsung bahan, jadi tidak harus dimasak. Nah, pada akhirnya kemarin teredukasi ke beberapa sekolah TAYU, jadi sekolah khususnya itu TK SD. Mereka itu seperti merangkai lilin, kan tidak harus memasak, jadi aman. Jadi mereka merangkai lilin itu dalam media yang mereka memang sudah punya, misalnya gelas atau cangkir atau jar, toples. Nah, ini lebih aman lagi karena cuma tinggal tuangkan bahannya yang sudah diwarnai, disusun, kasih benang, selesai. Oh gitu, jadi bahan-bahan ini sebenarnya udah ada di pasaran nih? Hanya di aku sebenarnya. Oh, jadi awalnya si ini tuh dari bahan biasa, aku cuma olah. sama Kang Randy diolah warnanya jadi warna-warni. Bener. Dan serbuknya ini tetap sama ya? Sama, cuma warna aja yang beda? Warna, terkadang ada juga yang sudah kita olah sama pewanginya juga. Oh, jadi buat aromaterapi itu? Aromaterapi. Ini termasuk yang beraroma? Ini enggak. Oh, ini gitu. Oke, wah luar biasa. Ternyata bahan-bahan seperti ini belum ada di pasaran, hanya bisa ada di Java Candle. Kang Randy di Java Candle gitu. Nah, ini bentuk yang udah siap dipasarkan. Packagingnya seperti ini, udah dibalut lagi sama plastik apa Kang? Plastik PVC string. Jadi aman kalau Ya, misalnya nggak akan jatuh tumpah. nggak bakalan tumpah-tumpah. Dan motifnya keren banget ya. Ini kita konsepnya warna Apa nih? pastel Teh Ayu. Betul, warna Karena pastel. lebih soft ya, biar anak-anak muda kan senengnya yang soft-soft sekarang. Bener, ya. sekarang mah nggak suka yang genjeng-genjreng itu. Sukanya yang warna-warna soft biar kalem. Cenah. Jadi kalau Akang terinspirasi dari mana nih ada buat lilin pasir kayak gini? Jadi pertama tuh aku buat paket DIY. Jadi kebetulan inspirasi dari anakku sering beli namanya Play-Doh. Oh iya, Play-Doh, betul. Play-Doh itu kan rakit-rakit. Nah, akhirnya saya buat paket DIY untuk kreasi adalah
satu paket itu berisikan gelasnya, bahan lilin yang sudah diwarnai ada 5 warna, kemudian sumbunya. Jadi udah nanti anak-anak itu dia berkreasi tuh, mau nyusun warna apa. Nah jadi lilinnya lebih aman. Jadi di awal tidak harus dimasak-masak untuk anak kecil gitu. Iya, dan ternyata pas dijual ke pasaran ini peminatnya banyak juga, responnya bagus gitu ya Kang ya. Gimana? Bagus nggak hasilnya? Nah itu dia. Bagus nggak? Bagus tuh, Udah udah bisa sama. jadi karyawan di sini? Wah, Nengsi tersaingi nanti ya. Gimana Kak? Ada yang perlu dikoreksi nggak? Udah. Oh, Bagus udah ya. Berhasil. Oke. Ye. Kang Randy, kalau misalnya itu yang di belakang itu lagi sibuk apa tuh? Nah ini Teh Ayu, kita nih yang lagi best seller di kita itu adalah lilin ulang tahun glitter gold. Wih, mantap banget nih, keren banget kan, apalagi sekarang kayak ulang tahunnya kan cantik-cantik ya. Cantik-cantik. Jadi jangan sampai si lilinnya biasa-biasa aja Benar, gitu. itu Wah, dia. cantik banget bener deh. Tapi Ayu penasaran juga nih, pengen lihat langsung hasil kreasi lilin yang dibuat sama Kang Randy di galeri. Karena kabarnya Kang Randy punya galeri. Betul. Boleh ada. kita lihat Boleh langsung kita sana? nanti langsung sana. Oh, Habis oke ini. deh, kalau gitu Boleh? Ayu ajak juga nih sang kreator di rumah buat lihat langsung ya produk-produk hasil kreasi Kang Randy yang berbahan dasar lilin. Yuk kita Oke, langsung baik, ayo. lihat. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Nah, Teh Ayu, ini dia galeri Java Candle Art. Oke, Java Candle Art. Nah, pemirsa, jadi di sini nih hasil karya Kang Randy berupa lilin yang dipajang
Nanti kita bakal lihat nih di dalam apa aja. Ini ada aromaterapi, Betul. dan juga buat keperluan birthday, souvenir, merchandise. Wah, banyak banget. Banyak, ya. Ayu tahunya kan lilin ini hanya sebatas penerangan. Penerangan, tapi ya. ternyata lebih dari itu. Banyak sekali. Banyak fungsi lainnya ya, Kang. Banyak. Daripada penasaran, langsung aja kita ke dalam, ayo, gimana, Kang? kita masuk, boleh? Yuk. Ayo, Tayu. Ya, Mangga, ya, silakan. Assalamualaikum. Wah, ternyata di Galeri Kang Randy saya banyak melihat kreasi-kreasi lilin yang selama ini sudah diproduksi Kang Randy. Sebenarnya usaha pembuatan lilin ini diawali ayah Kang Randy di tahun 2008 yang memproduksi lilin untuk penerangan jika mati lampu. Nah, seiring berjalannya waktu, permintaan pasar semakin berkurang. Di tahun 2016, Kang Randy melakukan terobosan dengan level Japa Candle Art. Terbukti, inovasi yang dilakukan Kang Randy direspon positif oleh pasar. Lilin-lilin yang tadinya diproduksi hanya untuk penerangan, diubah fungsinya menjadi lilin dekorasi, lilin ulang tahun, lilin aromaterapi, lilin souvenir, dan merchandise. Juga Kang Randy menyelenggarakan pelatihan bagi siapa aja yang berminat dengan usaha kerajinan lilin. Nah, Teh Ayu pasti Iya. tahu lilinnya ini ya. Udah nggak aneh lagi dong. Kalau misalnya mati lampu, ini yang paling dicari, Kang. Gitu. Nah, sebenarnya gini. Jadi memang seiring waktu karena Iya. lilin penerangan sekarang penggunaannya sudah tergantikan, ada pakai lampu charger. Nah, sementara saya ingin masih berkreasi di lilin, Teh. Nah, akhirnya saya menemukan ternyata lilin itu fungsinya masih banyak. Oh gitu. Ternyata kayak seperti ini untuk lilin angka ulang tahun. Wow. Ternyata produsen lokal kita tuh masih belum ada. Oh gitu. Jadi sebenarnya awalnya itu Kang Randy itu memproduksi lilin Betul. ini dulu gitu. Iya, lilin mati lampu. Nah, kemudian ada untuk dekorasi, Teh, seperti ini. Banget ya, warnanya, bentuknya juga. Kemudian, nah ini juga. Nah, ini contoh lain yang dekorasi yang pilar. Ini kita ada shade glitter, ada warna, ukuran. Nah, ini fungsi juga banyak untuk dekorasi wedding outdoor. Oh, beda-beda ya? Beda-beda, fungsinya banyak, peribadatan, Ya, ya, betul. souvenir, merchandise. Jadi semuanya ternyata segmennya nggak cuma mati lampu, Teh, gitu. Gak cuma mati lampu loh. Sekarang kan kalau di kafe-kafe misalnya Betul. kita kalau malam-malam lagi dinner gitu Candlelight dinner. gitu ya. Romantis banget di rumah juga kalau misalnya ruangannya biar lebih wangi gitu. Bisa aromaterapi, pakai aromaterapi kan. bener, Nah, itu akan dia. produksi itu juga. Produksi. keren. Gitu. Iya. Kalau aku boleh tanya nih, Teh. Kalau Teteh pergi beli lilin, ada nggak keinget brand lilin? Nggak ada. Nggak ada ya? Taunya cuma lilin doang. Lilin doang. Nah, kita ini Java ini memproduksi bertujuan visinya itu. Jadi kita memproduksi kreatif lilin lainnya. Nah, gitu. Ini salah satu store kita, Teh, gitu. Tadi di depan kan ada buat birthday. Birthday, gitu. nah Yang itu mana nih? dia. Ini dia, Teh. Ini juga ini. kita bisa dibilang paling best seller dan produksi rutin. Karena di beberapa toko kue, Iya. kita rekan-rekanan kita ternyata model-model ini diminati dan produk lokal belum ada yang mirip seperti ini, Teh. Oh gitu. Jadi produk lokal untuk di Bandung Akang nih. Alhamdulillah. Gitu. Keren. Ini apa luarnya itu kayu atau plastik? Ini tetap lilin cuman kita ada handmade. Kita Lilin? di handmade kita tambah glitter, aneka glitter. Jadi Yang luarnya ini? Iya, lilin. Oh, Ayu nyangkanya ini kayu loh, tapi gimana Lilin. mau meleleh? Kalau misalnya kayu ya bener dan ternyata ini lilin. tapi dibuat seolah kayu. Diberi warna. Beri warna. Jadi terkesan ada seperti teknik kayu. warna. Ini juga yang putih ya. Betul. Nah, warnanya Keren. banyak, variannya banyak. Kita juga misalnya bisa request ya, pengen Bisa. kayak gimana bentuknya mungkin. Bisa. Kita Warnanya ada berapa seperti bisa. apa. Tapi tanpa Iya. request pun ini model-modelnya udah banyak banget. Tinggal dipilih gitu ya. Iya. Kita lihat lagi yang lainnya kan. Oke. Nah, ini juga beragam prestasinya Kang Randy, keren banget nih. Tadi aku lihat ada juara 1 Iya, gitu ya. alhamdulillah. Hadiahnya juga wah, gitu ya, dari lilin tapi bisa berprestasi. Iya. Ini apa nih Kang, boleh dijawab? Itu waktu juara UMKM Award 2018 kategori craft.
itu tingkat kota. Oke. Kemudian yang di atasnya itu teknologi tepat guna tingkat kota Bandung juga. Itu dengan Bu Atalia, ini dengan almarhum Bapak Wali Kota Odet. Kemudian ada di beberapa sana? lagi. Iya. Jadi banyak banget nih prestasinya, nggak hanya kota tapi juga provinsi. Alhamdulillah. Yang paling apa ya, prestasi yang paling cetar deh, paling cetar. paling wah banget gitu. Paling wah banget itu waktu di Sukabumi. Kebetulan saya wakilin Bandung. Iya. Jadi wakilin Bandung, wakilin Bandung kita juara 1 untuk tingkat provinsi. Juara 1 untuk tingkat provinsi itu tahun berapa, Kang? 2019. 2019. Iya. Oke. Yang paling terbaru? Yang terbaru itu saya waktu kompetisi Angkasa Pura. Angkasa Pura. Nah, Angkasa Pura ini, ini ya? kemudian Ini berarti tahun berapa nih? 2021 akhir kemarin. Gitu. Baru loh. Nah, gimana nih pemirsa? Tertarik nggak sih buat coba naruh lilin di rumah, dinyalain buat interior ruangannya biar makin asik gitu ya? Aduh, makasih banyak nih. Makasih sama-sama Teh Ayu. Tahu gitu Iya. lilin itu ternyata banyak banget. Nanti di rumah mau dicoba lilin aromaterapinya, terus boleh. juga buat penambah interiornya gitu ya, biar makin cantik. Mau pilih-pilih dulu tapi ya. Boleh, silakan Kak Ayu, silakan dipilih-pilih Iya, ya. makasih ya, banyak. Randy. Baik, makasih. Cantik-cantik sekali nih. Terbukti terobosan yang dilakukan Randy ampuh. Pesanan berdatangan dari hotel, salon, spa, toko kue, rumah ibadah, dan juga pengusaha interior. Pasarnya pun ada di seluruh Indonesia, bahkan merambah hingga mancanegara seperti Singapura, Malaysia, Emirat Arab, hingga ke Perancis. Pandemi COVID-19, usaha Kang Randy menurun hingga 50%. Saat ini dengan sisa 6 dari 12 karyawannya, Kang Randy tetap bertahan dan konsisten dengan usahanya. Cahaya lilin ternyata tidak hanya sebagai pelita saat gelap, namun juga mampu mengubah suasana hati. Temaram cahaya lilin kadang bisa mengubah suasana hati kita. Tak heran ya jika lilin ini diperlukan dalam beragam momen kehidupan. Dan perjalanan Ayu melihat kreasi-kreasi yang langka harus berakhir. Semoga bisa menginspirasi dan terus memotivasi untuk kita selalu berkarya. Sampai jumpa dalam Sang Kreator selanjutnya.